Sahabat Kreator Indonesia, saat ini saya berada di salah satu spot destinasi wisata alam yang ada di Puncak Tomolau. Nah, di Puncak Tomolau menyajikan dua destinasi yang paling unggul adalah pertama adalah panorama untuk bisa memotret secara keseluruhan Pulau Mare, Pulau Mekean, kemudian Pulau Moti bisa terekam dan Anda bisa potret di ketinggian posisi Puncak Tomolau. Nah, salah satu yang kedua adalah batu yang berukuran kurang lebih 20 meter ya. 20 meter. Nah, sahabat Kreator Indonesia, saat ini saya bersama dengan teman-teman panitia Explore Tomolau. Saya ingin mendapatkan gambaran tentang dua posisi ini sebagai informasi kepada para pecinta destinasi pariwisata alam yang ada di Maluku Utara. Sahabat Kreator Indonesia, jangan lupa tinggalkan rekam digital Anda di channel kami di Duta Kreator Indonesia untuk memberikan komen, like, dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Bung, salah satu item kegiatan kita di Duta Kreator itu ingin mendapatkan sebanyak mungkin figur orang yang kecenderungan melaksanakan kegiatan pariwisata dan eksplor sumber daya alam. Apa sebenarnya yang diharapkan dari Explore Tomolau ini? Agar supaya orang memahami bahwa Tomolau ini bukan hanya sekedar potensi laut saja, potensi wisatanya juga besar. Jadi orang tidak hanya mengetahui bahwa Tomolau ini bukan hanya potensi nelayannya saja, tapi potensi di alam wisata juga, alam juga. Jadi tidak hanya ke bahari, tetapi sumber daya alam yang ada di gunung sangat bisa dieksplor. Karena Tidore terkenal dengan ketinggian gunung, kemudian terkenal juga dengan baharinya. Nah, kali ini panitia memilih Explore Tomolau dengan mengeksplor posisi Puncak Tomolau sebagai ikon dari desa kelurahan Tomolau. Ya, Bung. Bagaimana ke depan Anda memiliki kecenderungan untuk mengembangkan Puncak Tomolau? Karena saya lihat sudah mulai banyak peristiwa yang terjadi di Puncak Tomolau. Ada camping, kemudian ada explore. Ke depan gambarannya Anda melakukan apa lagi untuk memastikan Puncak Tomolau itu menjadi salah satu destinasi unggul dan terkenal di Maluku Utara? Setelah Explore Tomolau ini, kita ingin kembangkan satu konsep bahwa Tomolau tidak hanya soal destinasi wisata puncaknya saja dan laut, tapi ada satu hal lagi bahwa ke depan itu Tomolau menjadi pusat rempah. Jadi akan menjadi laboratorium ya. Menjadi sebuah museum rempah. Di Kota Tidore Kepulauan. Dalam rangka menjemput Sail Tidore 2021. Wah, ini luar biasa sekali sahabat Kreator Indonesia, karena isu tentang pelaksanaan kegiatan Sail Tidore 2021 ini teman-teman pemuda Tomolau ini sudah menyiapkan skema yang luar biasa. Salah satunya adalah memastikan Puncak Tomolau sebagai destinasi yang akan bisa dikunjungi oleh ribuan orang pada saat Sail Tidore. Nah, Bung, bagaimana posisi masyarakat dalam keterlibatan memastikan aksesibilitas? Salah satu syarat dari pariwisata itu aksesibilitas. Nah, memastikan orang bisa terlibat secara umum, orang di Tomolau bisa bekerja mendorong bahwa proses ini bisa jalan. Satu hal yang kelebihan masyarakat Tomolau ketika ada hal yang positif, mereka berlomba-lomba menyumbangkan atau mengembangkan kekayaan hartanya, apa yang mereka miliki untuk kemajuan Tomolau. Saya dapat informasi dari banyak kalangan di Ternate bahwa membangun akses ke Puncak Tomolau ini tidak ada partisipasi, tidak ada bantuan pemerintah, tapi lebih memang murni masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat Tomolau sangat tinggi. Memang dari zaman dulu Tomolau terkenal dengan partisipasi. Jadi akses jalan yang kurang lebih 9 kilo ini dibangun oleh masyarakat sendiri. Wah, dengan peralatan mereka sendiri. Luar biasa sekali sahabat Kreator Indonesia. Ini salah satu contoh yang baik dan positif kepada seluruh orang yang berada di Indonesia. Di salah satu desa terbaik di Kota Tidore itu adalah Tomolau. Nah, seluruh pembangunan aksesibilitas jalan menuju ke panorama khusus di Puncak Tomolau itu dibangun oleh masyarakat dan terutama didorong kuat oleh teman-teman pemuda ya. Nah, saya kira itu yang paling utama. Nah, sahabat Kreator Indonesia, saya ingin mendapatkan gambaran dulu untuk menghadapi festival nelayan, festival Kampung Nelayan ke depan yang sudah berubah menjadi International Fest Kampung Nelayan di Tomolau. Untuk menghadapi seperti apa ke depan? Nah, kalau dalam tahapan ke depan, festival lokal yang rasanya internasional, kemudian ke depan itu
kita jual bukan lagi hanya laut tapi darat yang kita Darat jual. juga bisa dijual. Wah, ini super sekali. Jadi bukan bahari lagi, Iya. tidak hanya bahari, Iya, tetapi kita darat. jual Potensi di Tomoloi ini juga darat akan dieksplor sebagai bagian dari sumber daya yang dimiliki. Harapan kami wisatawan tidak lagi tinggal di Iya. tapi tinggal di semua pegunungan homestay yang ada di pegunungan. Wah, super sekali. Sahabat Kartonesa, peristiwa-peristiwa untuk mendorong percepatan pembangunan pariwisata dan juga pengembangan desa. Salah satunya Anda bisa potret secara keseluruhan yang ada di Desa Tomolou, Kelurahan Tomolou. Kelurahan Tomolou. Jadi ini memang luar biasa karena orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh kemudian memastikan proses ini jalan dengan baik, salah satunya adalah melakukan pemberdayaan. Nah, kali ini saya bersama dengan teman-teman dari LSM Gerbong Desa. Nah, ini salah satu ketua LSM Gerbong Desa yang ada di Tomolou yang konsentrasi pada isu lingkungan hidup, kemudian pada kegiatan-kegiatan khusus pada sampah, kemudian pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kepemudaan, organisasi kepemudaan di Kelurahan Tomolou. Yang terakhir, Bung, baru selesai eksplor Tomolou dengan camping dengan mengundang kurang lebih kami hitung tadi malam 173 orang, 173 orang dari berbagai organisasi pecinta alam yang ada di Maluku Utara yang dapat kesempatan diundang oleh pemuda Tomolou. Apa harapan ke depan? Apakah ada nanti eksplor Tomolou jilid 2 atau khusus di camp? Seperti apa? Nah, kita ingin mengkolaborasikan eksplor Tomolou jilid 2 bersamaan dengan Festival Internasional Kampung Nelayan Tomolou. Oh, itu jadi kita ingin kombinasikan. ya? Iya, jadi satu di waktu yang paket. bersamaan. Di waktu yang bersamaan sekali. sehingga orang itu tidak hanya kemudian mengetahui dan orang bisa tinggal, artinya wisatawan itu juga bisa tinggal di pegunungan. Jadi selain memilih homestay di Kampung Nelayan di Tomolou, para wisatawan atau para pengunjung juga bisa diarahkan untuk melihat panorama sekaligus bisa camp di atas. Camp di atas, dan kami bangun homestay-nya di atas pegunungan. Homestay-nya di sini di pegunungan. Tempat camp juga. Wah, super sekali sahabat Kartonesa. Saya tadi dan kru Duta Kartonesa bersama dengan Sasadu Adventure, kemudian bersama dengan Melanesia Adventure, ada 4 organisasi pecinta alam yang hadir pada kemarin dan tadi malam dan hari ini. Kami juga merasa terkesan sekali karena berada di posisi yang luar biasa karena kita bisa melihat semua pulau yang ada di depan kita. Nah, sahabat Kartonesa, di ujung teman bicara ini saya ingin bertanya khusus kepada Bung Gani. Berapa potensi pemuda di Tomolou yang bisa mendorong proses perubahan prinsip? Jadi tidak banyak jumlah, tetapi kekuatan pemuda di Tomolou akan mendorong perubahan-perubahan prinsip di dalam pengembangan kepemudaan di Tomolou. Sampai sejauh ini yang kami bina dan kami latih kurang lebih 500 pemuda yang akan kami. Super sekali. 500 pemuda. Ini sudah digenjot. Pantas mentalnya untuk mendukung apapun yang namanya yang sifatnya positif untuk masyarakat. Pantas sekali saya lihat karena terlihat sekali mobilitas pemuda itu dalam kegiatan ekspor kemarin. Saya bisa membaca suasana kebatinan pemuda itu karena semua jalan berjalan sama-sama, kemudian keterlibatan mulai dari mobilisasi truk semua, dan itu semua, dan agar supaya diketahui bahwa semua itu gratis. Semua gratis. Menyumbangnya gratis. Wah, luar biasa memang. Sahabat Kartonesa, di Kelurahan Tomolou pembangunan akses jalan kemudian ditambah juga dengan bagaimana menyiapkan fasilitas destinasi pariwisata itu dilakukan secara swadaya atau dilakukan secara partisipasi oleh pemuda, masyarakat dan seluruh orang yang ada di Kelurahan Tomolou. Nah, karena itu mungkin Bung, di ujung lagi nih, saya selalu di ujung terus karena saat ini saya dan Bung Gani berada di salah satu spot wisata yang ada di Kelurahan Tomolou, khusus di puncak Tomolou adalah Batu Payung. Nah, seperti apa batu ini? Batu ini sebenarnya tidak berbentuk payung, tetapi dulu ketika ada hujan orang sering berlindung di bawah ini. Iya, oh jadi ini berlindung di bawah sini. Iya, berlindung di bawah ini. Dari di bawah sini. Iya. Wah, ini berarti begitu orang ke mana-mana bisa lihat sini. Iya, bisa lihat. Jadi sebenarnya ini masih jauh ke sana, tapi karena usia petahannya seperti ini. Oh, jadi sebagian batu sudah di petanya sudah mulai tepat ke sana ya. Nah, bagaimana bisa menjaga ini agar tidak lagi patah atau hilang atau menjadi tempat destinasi khusus ya? Jadi orang ke puncak kemudian bisa ke batu ini. Nah, kami menjaga agar supaya hutan di sebelah ini. Nah, sahabat Kartonesa, Anda bisa lihat saya dan Bung Gani LSM Gerbong Desa ini. Saat ini saya berada di batu yang panjangnya kurang lebih 20 meter dan rasa-rasanya ini hanya ada di Kelurahan Tomolou dan di puncak Tomolou. Nah, Bung, ini destinasi yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan pada saat menghadapi Seil Tidore ataukah para pecinta alam. Bagaimana bisa merawat ini bisa menjadi destinasi yang akan bisa diunggulkan? Iya. Jadi nanti kita di sekitar ini
tidak ada lagi penebangan pohon, kemudian batu-batu dan sebagainya tidak diambil lagi agar supaya ini terjaga nilainya, kemudian keasriannya tetap terjaga. Dalam menyambut Salib Tidore ini, harapan kami para wisatawan juga bisa berkunjung dengan sini, di sini dengan keaslian wilayah sekitar ini. Berarti ini bisa bikin camp atau tidak bisa kalau orang memilih camp di atas kemudian atau ingin menikmati panorama batu ini kemudian bisa camp di sini tidak nih? Ya, bisa. Kami yakin bisa. Insya Allah bisa. Berarti dia tempat khusus tetapi juga bisa bikin camp untuk teman-teman yang pecinta alam, belajar rock climbing, belajar hiking, trekking bisa dilakukan di sini. Nah, sahabat Kreator Indonesia, bagi Anda yang gemar dengan pesona alam di Maluku Utara, ini salah satu destinasi pariwisata yang bisa Anda kunjungi sekaligus Anda menikmati. Yaitu tepatnya ada di Kelurahan Tumulou, Kecamatan Tidore Selatan. Tidore Selatan, Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Kepulauan. Nah, sahabat Kreator Indonesia, ini Bung Gani, salah satu aktor kunci yang ada di Kelurahan Tumulou yang mengawal proses kegiatan kepemudaan, kemudian kegiatan lingkungan hidup, sampah, dan kemudian mendorong peningkatan pemuda di Kelurahan Tumulou. Bukan nih harapan ke depan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Indonesia, apa yang disarankan? Saya sarankan bahwa setiap program itu kalau melibatkan partisipasi masyarakat itu dan menggugah kesadaran masyarakat itu jauh lebih penting, dan kemudian tingkat keberhasilannya jauh lebih terukur. Iya, begitu. Jadi melibatkan masyarakat lebih bagus ya. Iya, lebih bagus. Tidak hanya pemerintah di kelurahan, tetapi pelibatan masyarakat. Semakin banyak masyarakat terlibat, semakin keberhasilan sebuah program itu bisa diukur. Oke, terima kasih. Sahabat Kreator Indonesia, selesai sudah sesi khusus menjadi teman bicara Bung Gani dari LSM Gerbong Desa pada saat sesi kita menjalankan kegiatan kemah di Puncak Tumulou. Terima kasih Anda telah menyaksikan kanal YouTube Duta Kreator Indonesia. Untuk itu kami harapkan teman-teman yang belum pernah ke Tumulou, ayo ke Tumulou. Saya suka Tumulou, Anda suka Tumulou, ayo kita suka ke Tumulou. Terima kasih. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys, subscribe.